Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus orang tua kita, guru kita Abu Yahya di Muslim Allah bituli hayati, orang tua kita Bapak Damsi, Bapak Nur Ali, Haji Khalid, segenap DKM, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukruna yahtaju ila syukri. Syukur kita ini justru membutuhkan syukur lagi. Jadi tidak ada putus-putusnya. Ketika orang itu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mensyukuri nikmat Allah, kemampuan itu justru harus disyukuri lagi. Jadi syukur kita enggak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah. Ya. Karena semua itu adalah merupakan karunia dari Allah. Banyak orang yang diberi nikmat oleh Allah tapi enggak mampu bersyukur, tidak mampu mensyukuri nikmatnya. Nah, ketika kita mampu mensyukuri nikmat Allah, berarti itu pertolongan dari Allah. Justru itu perlu disyukuri lagi bersyukur terus kita. Hingga henti-henti kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'amillah, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bercerita sedikit terkait dengan memberikan gambaran contoh. Ada seorang karyawan masuk ke dalam sebuah perusahaan. Ya. Ini seorang karyawan masuk ke dalam mendaftar melamar sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan. Ya. Nah, orang ini kemudian interview dulu, ya, di wawancara dulu sebelum diterima menjadi karyawan. Ya. Kamu mau menjadi karyawan di sini? Siap. Saya mau. Kamu siap melaksanakan tugas-tugas yang akan diberikan nanti di sini? Siap. Kamu siap menaati peraturan yang ada dalam perusahaan? Siap. Sebelum diterima, diwawancarain, siap terus dia. Ya. Setelah itu tanda tangan kontrak, diberikan job desk, tugas. Apa tugas dia sebagai karyawan di sini? Diberikan job desk. Tugasnya disampaikan, besok kamu sudah mulai bekerja. Tugas kamu sesuai apa yang ada dalam job desk ini. Ya. Besok dia sudah bekerja. Ya. Selama dalam perjalanan pekerjaannya ini, ya, orang ini, ya, karena dia ekonominya rendah sehingga dia butuh harus bekerja sungguh-sungguh gitu untuk memperoleh banyak uang untuk menutupi kebutuhan ekonominya, ya, kebutuhan keluarganya. Dia harus kerja sungguh-sungguh nih. Ya. Apalagi belum lagi misalnya dalam pekerjaan dalam perusahaan ini, ya, dari sistem daripada peraturan perusahaan ini, kalau orangnya rajin nanti dapat bonus. Ya. Kalau orangnya rajin bekerja, pekerjaannya tuntas, bagus, dapat bonus. Ya. Tapi kalau kerjanya nggak tuntas, kerjanya asal-asalan, bisa jadi tugas yang diberikan dari perusahaan itu, gaji yang diberikan dari perusahaan itu dipotong sekian persen. Ya. Kenapa? Kerjanya nggak beres, ya, kerjanya nggak tuntas. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini orang ini, ya, pengennya gaji banyak, dan semua orang yang bekerja pasti pengen gaji banyak, Bapak. Kira-kira kerja pengen gaji banyak apa sedikit?
banyak. Ya. Kalau mau gaji banyak, kerjanya harus tuntas, kan gitu ya Pak. Ini pengen gaji banyak, kerja asal-asalan. Giliran gak ada bos tidur, giliran ada bos baru bekerja lagi. Ya. Namanya, lihat, perhatikan job desk-nya, perhatikan apa saja yang ditugaskan oleh bosnya, itu yang dikerjakan lebih utama. Ya. Setelah selesai urusan, baru kerjakan yang lain. Kan begitu ya Pak. Bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran kehidupan dunia. Ya. Pengen gaji banyak, kerjanya harus banyak, kan gitu ya. Sekarang kita kiaskan dalam tujuan kehidupan kita di hari kelak nanti. Ya. Kita hidup di dunia ini, Pak. Sebelum kita dihidupkan di dunia ini, kita sudah wawancara duluan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Ya. Kita mengatakan, qalu bala syahidna. Ya. Saya bersaksi, ya. Kami bersaksi, engkau Tuhan kami. Ya. Qalu bala syahidna. Ya. Kita terima wawancara dari Allah, makanya kita dihidupkan di dunia ini. Coba dulu di alam arwah kita nggak mengakui Allah, kita nggak hidup di dunia ini. Karena kita siap menerima tugas, kita dihidupkan Allah di dunia ini. Berarti sekarang ibarat kata, kita kiaskan dengan tadi, kita berada dalam sebuah perusahaan. Ya. Yang menggaji kita siapa? Allah. Yang ngasih rezeki kita siapa? Allah. Apa tugas Allah buat kita? Nah, ini pertanyaannya nih. Ya. Kalau kerjanya tuntas, tugasnya tuntas, berarti gajinya banyak. Ya. Kalau tugas dari Allah kita laksanakan dengan baik, berarti rezekinya banyak, kan begitu ya. Ini pengen rezeki banyak, ya Allah berikan aku rezeki banyak. Kerjanya aja nggak tuntas, sholatnya asal-asalan, gimana mau dikasih rezeki banyak, kan begitu ya. Nah, kita sekarang tugas kita adalah mendata, melis. Catat apa saja tugas dari Allah Subhanahu wa taala buat kita hidup di dunia ini agar rezekinya lancar, kan begitu ya Pak. Logis kan itu ya. Logis, pengen rezeki lancar, laksanakan tugas dengan baik, kan begitu. Ya. Laksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak kita mengakui, bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kita sudah masuk ke dalam agama yang mulia ini, yaitu agama Islam. Ya. Apa job desk dari Allah Subhanahu wa taala? Lihat berikutnya. Nah, kita diterima sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Job desk-nya apa? Pertama, antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tanamkan dalam jiwa kita, ya, tiada Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya kita mengaku seorang muslim, ya, kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tetapi pada prakteknya kita justru menyembah yang lain. Ya. Kalau bukan karena si anu tuh saya nggak begini. Ya. Kalau bukan karena saya makan obat ini saya nggak sembuh. Gara-gara ini saya jadi begini. Allah nggak dilibatkan. Lupa sama Allah, kan begitu. Banyak tuh orang. Kamu sukses banget dah hari ini, tahun ini, apa? Sudah saat ini Anda sudah menjadi orang yang luar biasa sukses. Apa rahasianya? Wah, itu karena saya dulu begini. Kalau bukan karena saya bersungguh-sungguh dulu itu saya nggak begini. Dia lupa Allah yang ngasih pertolongan. Harusnya dia menyebut Allah dulu. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah memberi saya karunia seperti ini. Allah memberikan amanah begini luar biasa, ya. Dan saya bersyukur kepada Allah. Saya memohon kepada Allah mudah-mudahan saya bisa mensyukuri nikmat ini semua. Ya, gitu. Harusnya begitu. Ini udah lupa. Dia aja yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, ya,
Wa tuqimas shalah, engkau dirikan salat. Job desk yang kedua nih. Pertanyaannya, selama ini kita sudah menjalankan tugas ini dengan baik atau belum? Gitu. Ya. Sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketentuan sholat itu seperti apa? Gitu. Laksanakan dengan baik. Gitu. Sudah belum kita laksanakan job desk dari Allah Subhanahu Wa Taala seperti ini? Ya. Ketentuannya ada dalam agama, sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Ya. Ketentuan-ketentuan sholat. Rukunnya kita perhatikan, sunnah-sunnahnya kita perhatikan, hal-hal yang dimakruhkan dalam salat kita berhati-hati, jangan sampai terjerumus ke sana, apalagi hal-hal yang membatalkan salat. Jangan sampai kita salat selama ini hanya ikut-ikutan. Orang ruku kita ruku juga, orang sujud juga, nggak tahu mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang membatalkan salat. Yang penting ikut dulu dah. Nah ini namanya kerja tapi nggak tahu yang benar yang mana. Ya. Maka kalau kerjanya begini, itu bisa jadi kerjanya asal-asalan. Ya. Jangan berharap rezeki kehidupan yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin wa unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan, siapa saja yang beramal soleh, laki-laki perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami hidupkan dia di dunia ini dengan kehidupan yang baik, yang layak, yang bagus, berkecukupan. Gak mesti harus banyak tapi cukup, nah gitu. Kalau pengen amal soleh dulu, amal soleh dimulai dari mana? Dimulai dari yang wajib. Ya, amal soleh itu dimulai dari yang wajib. Job desk-nya dilihat dulu. Tugas saya hidup di dunia ini sebagai seorang muslim apa aja? Tugasnya ini sholat. Sholatnya sudah beres belum? Atau sholatnya selama ini asal-asalan? Waduh, sholatnya kayaknya saya di akhir waktu mulu di sholatnya, berjamaah jarang kan gitu. Khusyuk ada belum tentu khusyuk. Selama ini saya juga nggak tahu mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang membatalkan sholat. Waduh, perlu diberesin tuh. Ya. Jangan kita berharap banyak rezeki dari Allah, tapi tugas nggak kita kerjain. Ya, pengen rezeki banyak, sholatnya aja nggak beres, tugasnya aja nggak beres, begitu kita gitu. Gimana bos mau ngasih gaji banyak? Ya, Bapak kira-kira kalau jadi bos nih, punya karyawan, kerjanya asal-asalan, mau nggak gaji banyak? Nggak mau. Ya, ente pengen gaji banyak, kerjanya nggak beres. Ya. Gaji sekian dulu dah bulan ini. Nanti kalau kerjanya bagus saya tambahin gajinya. Nah, kita hidup di dunia ini, ya Allah memberikan kita tugas. Ya. Tugas utamanya tadi 5. Mulai dari syahadat, salat, nomor yang 2. Kemudian yang ketiga, zakat. Kita di sini kita sudah menunaikan zakat dengan baik atau belum? Sesuai dengan ketentuannya. Sudah kita serahkan ke mustahiknya atau belum? Apa selama ini yang penting keluar aja, urusan Amin mau kemana ya nggak tahu saja deh. Ya. Kita perhatikan itu. Job desk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Zakat, sholat, zakat, puasa. Nah, puasa yang kita kerjakan selama ini, khususnya puasa wajib, ya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan agama? Apa coba karena menahan lapar dan haus saja? Ya. Ini perlu kita perhatikan nih. Ya. Kita perhatikan, kita tingkatkan kalau masih banyak kekurangan. Ya. Karena kita punya hajat yang banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana agar hajat-hajat kita ini dikabulkan oleh Allah, direalisasikan, diwujudkan oleh Allah? Maka tugas kita harus kita laksanakan dengan baik, kan gitu. Ya. Tugas harus dilaksanakan dengan baik. Puasa jangan asal-asalan. Kalau kita sudah dapat rezeki banyak, sudah daftar haji, sudah dapat ininya, punya kemampuan, berangkat haji. Laksanakan ibadah haji dengan baik sesuai dengan ketentuannya. Kalau ini sudah selesai, job desk pertama selesai. Ya. Job desk pertama mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji.
kalau sudah mampu. Yang kedua, kita sebagai bukan hanya sebagai seorang muslim, tapi kita juga mukmin. Mukmin berarti punya keyakinan yang utama. Yang pertama, antu'mina billah, beriman kepada Allah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya. Ya. Jadi ini kadang-kadang kan seharusnya kita percaya kepada Allah, yakin kepada Allah. Ya, percaya maksudnya yakin, mukmin artinya yakin, beriman kepada Allah, percaya kepada Allah dengan sebenarnya. Kadang-kadang kita ini lebih percaya orang daripada Allah. Kadang-kadang ya. Janji Allah misalnya ya. Janji Allah itu begini. Barang siapa yang kerjanya bagus, amalnya bagus, Allah akan berikan dia kecukupan. Ya. Tapi kita kadang-kadang kalau saya misalnya nih ya, contoh kecil aja, Gojek, ya, contoh kecil aja, Gojek, ya. Dia nyalakan aplikasi. Waktu sudah azan sudah dikumandangkan, ada orderan, ya, orderannya jauh lagi, bayarnya mahal, ya. Kira-kira itu orderan diambil atau sholat dulu? Kira-kira gimana? Kira-kira. Sayang nih, sholatnya ntar aja deh. Sholatnya ntar aja. Pilihan. Yakin nggak kepada Allah yang memberi rezeki? Tapi kalau nggak saya ambil ini sayang juga gitu. Yakin sih Allah ngasih rezeki gitu. Cuma kalau nggak saya ambil ini ya lewat ini. Harus diambil. Ya ini istilahnya kan Allah, kita yakin Allah yang ngasih rezeki. Kalau kita memenuhi panggilan Allah, kita yakin Allah pasti ngasih rezeki gitu. Kan begini ya. Kalau kita disuruh oleh orang ya. Kalau kita disuruh, diperintahkan oleh orang, kerjakan ini ya. Maka yang bertanggung jawab kepada kita ya, ini urusan makannya, urusan minumnya, yang tanggung jawab siapa? Ya yang nyuruh. Dia nyuruh kita tapi nggak mau ngasih makan, ya kita nggak mau ngerjain, kan gitu ya Pak. Allah nyuruh kita sholat, tapi Allah nggak ngasih rezeki, nggak mungkin. Ya. Allah nyuruh kita sholat karena Allah sudah menjamin rezeki kita, kan begitu. Nah sekarang kita percaya mana nih? Ya. Allah nyuruh kita ibadah, pasti Allah sudah jamin rezeki kita gitu. Cuma caranya belum terbayang oleh kita. Allah sudah tahu skenarionya seperti ini nanti. Si bulan ini nanti habis sholat zuhur, dia nanti ketemu sama Pak Kiai nanti nih orang ini. Pak Kiai nanti pengen ngasih duit sama dia 200.000. Di Gojek tadi, aplikasi Gojek tadi 50.000. Dia pas azan dia milih, saya Gojek nggak narik nggak ya? Nggak usah deh, udah azan, ntar aja dah, ditutup. Ya, dia sholat dia, habis sholat jamaah salam dia sama Pak Kiai. Tiba-tiba Pak Kiai ngasih duit 200.000, lebih banyak ini daripada. Nah, bisa jadi seperti itu, kita nggak tahu skenario Allah, bagaimana Allah mengatur orang ini dapat rezeki. Ada ganti yang lebih baik pastinya, kan gitu. Cuma kita kadang-kadang kurang percaya, kadang lebih percaya. Wah ini di depan mata ini, udah di depan mata ini, ambil nggak nih ya gitu. Pilihan ya, kita nggak tahu Allah Subhanahu Wa Taala ngasih rezeki kita penggantinya yang lebih baik lewat apa gitu kita tahu. Nah, kembali lagi tadi ya, mulai dari antu'mina billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikatnya, wa kutubihi, ingin iman kepada malaikatnya, yakin kita ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk mencatat kita, kanan kiri kita ini ada malaikat ya. Kita kadang-kadang kalau di tempat yang sunyi, sepi, merasa gak ada orang, padahal di sana ada malaikat di kanan kiri kita yang perhatikan kita, yang mencatat amal pekerjaan kita. Wa kutubihi, kitab-kitabnya, kita percaya dengan kitab-kitabnya ya. Seharusnya kan begitu, seharusnya. Tapi kadang kita lebih percaya omongan orang daripada Al-Quran yang kita baca. Kadang kita sendiri jarang baca terjemah Al-Quran. Jangankan terjemah Al-Quran, surah-surah yang kita baca dalam sholat aja kadang kita nggak tahu artinya.
Nah, ini perlu perhatian khusus nih. Antum billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi, dan rasulnya. Ya. Wal yaumil akhir, percaya dengan hari akhir, ya. Hari akhir, hari di mana Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan ganjaran pahala atas apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Ya. Wabil qada'i khairihi wa syarrihi, dan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik itu ketentuan yang baik untuk kita atau ketentuan yang buruk disebabkan karena akibat ulah perbuatan kita. Nah, ini semua hal-hal yang perlu kita yakini dan perlu kita mantapkan dalam diri kita kalau kita sebagai seorang muslim dan mukmin, ya. Dan ini dievaluasi, ya. Ini dievaluasi. Salat saya tahun kemarin kayaknya banyak bolong-bolong deh. Salat saya tahun kemarin kayaknya belum terlalu khusyuk. Ditingkatkan, gitu. Job desk tugas-tugas yang ada ini ditingkatkan, gitu. Tugas-tugas Allah yang utama ini ditingkatkan agar nanti Allah Subhanahu wa taala ya menilai, melihat bagaimana si fulan ini mengerjakan tugasnya dengan baik. Allah berikan hayatan thayyibah tadi. Man amila sholihan, ya. Saya punya guru dosen, ya. Dosen di saya Al-Hikmah. Beliau memaknai man amila sholihan ini, amal soleh yang dimaksud dalam Al-Quran itu adalah kerja tuntas, gitu. Amal soleh itu apa? Kerja tuntas itu amal soleh. Ya. Amal soleh itu terjemahnya apa? Kerja tuntas, selesai, gak nanggung, gitu. Kita ngerjain sholat tuntas gak? Tuntas itu maksudnya sesuai dengan ketentuannya atau tidak? Kita perhatikan gak itu? Itu amal-amal yang lain yang merupakan kewajiban buat kita itu tuntas gak? Sesuai gak dengan ketentuannya? Apa kita asal-asalan? Nah ini. Nah, sedangkan janji Allah, man amila sholihan, barang siapa mengamal soleh, ya, amal soleh maksudnya kerja tuntas, bagus, sesuai dengan ketentuan yang ada, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan beri dia kehidupan yang layak, yang baik, yang cukup di dunia ini. Ya. Ini janji Allah ini. Ini janji Allah. Jadi ya kita berharap mudah-mudahan apapun yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, kita bisa laksanakan dengan baik. Ini masih kewajiban, ya. Belum lagi larangan-larangan, aturan dari Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh begini, enggak boleh begini, enggak boleh ini, ada dalam Al-Qur'an. Allah haramkan ini, haramkan ini, haramkan ini. Itu harus jangan, enggak boleh dilanggar, ya. Kita pengen rezeki banyak dari Allah, tapi kita suka ngelanggar aturan. Ya, bosnya enggak bisa ngasih banyak. Kamu melanggar aturan mulu nih bulan ini. Bulan ini gajinya sekian aja, banyak melanggar aturan. Kita tiap hari banyak melanggar aturan. Nah, bagaimana mungkin kita dapat kebaikan hidup yang baik dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini semua bagi bahan evaluasi saja, ya. Ini cuma analogi saja, tetapi pada hakikatnya kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita menilai, memperhatikan tugas yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang muslim. Jangan kita mengerjakan tugas ini asal-asalan. Orang aja gak mau nerima. Untung Allah baik sama kita. Untung Allah ini Rahman Rahim sama kita. Kita kadang lupa, kita kadang ngerjain tugas yang gak asal-asalan, ya, tugas yang dari Allah kita. Tapi Allah masih Rahim, masih Rahman, masih penyayang kepada kita. Mata kita masih berfungsi, kaki kita masih bisa jalan, tangan kita masih bisa berayun, ya, kepala kita masih bisa noleh. Banyak saudara-saudara kita mungkin yang sudah nggak bisa. Nah, itu Allah ngasih itu buat kita. Nah, kebaikan Allah ini kita mau balas pakai apa? Kalau bukan dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah kepada kita dengan baik. Ya. Sampai di sini saja mungkin. Ya. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya. Jelas kira-kira Pak, ya. Ya, ini banyak buat ngisi waktu aja nih Ustaz Zaki ya datang. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, jelas. Ya, ini ada bahan evaluasi buat kita semua sebagai Allah kan mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya.
Kita diperintahkan bertakwa. Takwa itu isinya takwa itu ya job desk tadi itu. Isinya takwa itu perintah, larangan kan gitu. Takwa itu ya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Apa perintah Allah? Ya itu tadi, sholat, zakat, puasa, naik haji. Itu perintah utama, itu perintah pokok itu. Ya. Ditambah yang sunnah-sunnah. Larangan Allah yang ini haram, ini makruh. Nah, itu larangan. Isinya takwa itu job desk itu dilaksanakan dengan baik. Tugas dari Allah dilaksanakan dengan baik, intinya itu. Nah, kalau itu sudah selesai, wal tandur nafsum ma qaddamat lighat, hendaklah kita melihat diri kita ini melihat ma qaddamat, apa yang telah kita kerjakan sebelumnya. Maksudnya itu ada takwa tadi. Takwa ini kita evaluasi. Ketakwaan kita kepada Allah kita evaluasi. Job desk tugas Allah itu kita evaluasi. Ada kekurangan di dalam kita dalam mengerjakan sholat. Sholat saya selama ini masih nggak khusyuk. Usahain tahun depan khusyuk. Ya. Oh, zakat saya belum beres ini, nggak jelas ini. Usahakan dihitung dengan baik, dikeluarkan dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam agama kita. Insya Allah kalau kita melaksanakan dengan baik, ya yang merupakan janji Allah buat kita hayatan thayyibah, insya Allah akan kita terima. Baik, sampai sini saja. Tidak ada pertanyaan. Kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini ya bisa menjadi bahan renungan buat kita untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah, tolong kami untuk senantiasa mengingat Engkau. Tolong kami untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Mu. Tolong kami untuk senantiasa husni ibadatik, berusaha memperbaiki ibadah kami kepada Engkau. Dan tentunya apa yang kita lakukan ini, selama kita berupaya untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan buat kita, baik untuk kita, keluarga kita, anak istri kita, dan semua yang dekat dengan kita. Ala dini wa kullati sallallahu ala hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin. Alhamdulillah alhamdulillah wa ni'matul mazid. Allahumma jazil fatiha sirrul fatiha rahmatil fatiha barakal tasbih wa yawmal yawmil rahab. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad warham ummati sayyidina Muhammad wa asir ummati sayyidina Muhammad wa jannah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm wa ftah lana abwabal 'ain wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa nawwir samawati wal arda ولنا من برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على خير سيدنا محمد اجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.